Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Saya izin tutup pintu terlebih dahulu ya. Ya. Baik Ibu, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Arina yang bertugas pada hari ini. Ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Hamidah. Bu Hamidah. Umurnya berapa Ibu? 23 tahun. 23 tahun. Rumahnya di mana? Ungaran. Ungaran. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya tadi sudah dilakukan suntik TT, Mbak, terus kata ibunya suruh ke ruangan KIA untuk dilakukan pemberian konseling gitu. Oh gitu. Baik Mbak, setelah dilakukan suntik TT tadi, saya di sini akan memberikan konseling terkait kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Gitu. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, tanda tangan di sebelah sini dulu ya Mbak ya. Ya. Baik, untuk tujuan konseling ini agar Mbaknya lebih bisa mengetahui tentang apa sih itu pernikahan, terus untuk hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan selama sebelum masa pernikahan, begitu ya Mbak ya. Bisa kita mulai Mbak? Ya. Baik, sebelumnya apakah Mbaknya sudah mendapatkan konseling tentang reproduksi ini? Belum. Baik, jika belum, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Apa sih itu pernikahan? Untuk pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus untuk tentang hak reproduksi dan seksual. Untuk hak reproduksi dan seksual itu menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Hak tanggung jawab yang sama dalam memutuskan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kehamilan. Terus untuk persiapan pranikah itu yang pertama ada persiapan fisik. Persiapan fisik itu meliputi persiapan tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi mulai dari tinggi badan, berat badan, MT, lila, tanda-tanda anemia, terus pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan urin rutin serta pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, malaria, terus hepatitis B, HIV atau AIDS, tiroid dan lain-lain. Terus untuk persiapan gizi itu KIE persiapan gizi penting dilakukan untuk memastikan calon ibu sudah melakukan perbaikan status gizi sebelum hamil. Dalam persiapan gizi, calon pengantin dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat yang dapat menyebabkan gangguan pada masa organogenesis, gitu ya. Terus untuk adapun cara-cara pengukuran status gizi dapat dilihat mulai dari pengukuran timbang berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Terus bidan itu melakukan perhitungan IMT sebagai dasar dalam memberikan konseling. Pengukuran status gizi ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau disebut dengan IMT. Terus untuk yang ketiga itu ada screening status imunisasi TT. Itu pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan organ reproduksi itu mulai dari menggunakan pakaian dalam berbahan katun menyerap, sibuk dari arah vagina ke dubur, mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali, tidak perlu menggunakan cairan pembersih vagina itu terlalu sering. Terus jangan mengenakan pembalut tipis terlalu sering, gunakan handuk kering dan bersifat pribadi. Terus untuk tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan, itu yang pertama ada kekerasan secara fisik, misalnya memukul, mendorong, menampar, menjambak rambut, menyundul dengan rokok atau melukai. Terus kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang mengunjungi saudara atau teman-temannya, mengancam. Terus ada kekerasan seksual, misalnya dan menuntut berhubungan seksual.
Terus ada penelantaran, misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja. Terus ada eksploitasi, misalnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak pasangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Sebelum saya lanjutkan, untuk kesetaraan gender dalam rumah tangga, itu yang pertama ada stereotipi, itu pelabelan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional, laki-laki rasional. Terus yang kedua ada subordinasi, itu yang diutamakan adalah laki-laki lebih dari. Terus ada marginalisasi, itu perempuan ditetapkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Terus beban ganda, beban karena perempuan lebih lama dan lebih banyak, perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Terus untuk organ reproduksi perempuan dan laki-laki, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki, itu mulai dari bagian-bagiannya, itu ada apa saja, begitu ya Mbak ya. Nanti ini untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Untuk organ reproduksi laki-laki sendiri, itu yang pertama itu di sini ini ada kandung kemih, terus ada bagian sini ada kelenjar prostat, terus ada uretra, bagian selang ini, terus ada vas deferens, terus ini bagian testisnya yang berbentuk bulat, terus ada skrotum, terus ini ada kepala penis dan ada lubang penis. Terus untuk yang organ reproduksi pada wanita, ini yang sebelah sini ada tuba falopi, terus yang ini ada fundus, terus yang sebelah sini tengah ada uterus, yang bagian dalam ini ada myometrium, terus bagian luar sini ada endometrium, terus yang sebelah kanan sini ada perimetrium, ini ada os interna, terus ini ada cervix, ada os eksternal, sebelah sini ada vagina, terus ada introitus, terus bagian sini yang disebut dengan ovarium, gitu ya Mbak ya. Terus yang saya lanjutkan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa dan harmonis pasangan suami istri. Itu yang pertama ada pasangan sehat dan bahagia, yang kedua menyadari kemampuan diri, yang ketiga merasa nyaman terhadap diri sendiri, yang keempat dapat menerima orang lain apa adanya, terus merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu menghadapi tantangan hidup. Terus saya akan menjelaskan tentang kehamilan, meliputi 1. Metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Metode modern ada pil kombinasi. Terus untuk metode jangka pendek yaitu suntik progestin dan kondom. Terus untuk metode modern jangka panjang, alat kontrasepsi dalam rahim atau kita sebut dengan AKDR atau lebih umum dengan IUD. Misalnya KT380A, alat kontrasepsi bawah kulit atau kita sebut dengan AKDK, atau implan, progestin atau kombinasi. Terus untuk metode alami, metode amenoria laktasi atau disebut dengan MAL, panjang berkala atau sistem kalender, terus coitus interruptus, terus senggama terputus, pengukuran suhu basal, penilaian menggunakan lendir vagina. Untuk proses-proses dari kehamilan itu sel telur yang matang dibuai oleh sperma dalam saluran telur atau tuba falopi. Terus sel telur yang dibuai sperma itu akan menempel di lapisan dinding dalam rahim. Dalam 10 hari pertama embrio berkembang mengikuti tahap kehidupan sel. Selanjutnya untuk memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio itu akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan insasi menjadi janin atau menjadi bayi. Terus kehamilan umumnya itu berakhir dengan persalinan setelah 28 hari atau 9 bulan lebih 10 hari.
Terus untuk tanda-tanda dari kehamilan, yang pertama seperti biasa ada pubertas positif atau test packnya itu positif. Yang kedua, tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana mestinya atau telat haid. Terus timbul rasa mual muntah. Terus tidak ada nafsu makan, kadang-kadang mengidam. Terus pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat mendengar denyut jantung janinnya. Terus untuk pemeriksa kehamilan itu nanti ada yang pertama ada timbang berat badan, ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah ibu, menentukan status gizi, pengukuran janin atau pengukuran tinggi fundus utarinya ibu untuk mengetahui TBC, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, terus penilaian status imunisasi TT, tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana kasus serta tatap muka atau konseling tentang kehamilan gitu. Terus untuk menjaga kehamilan ini yang pertama itu jangan kelelahan, yang kedua berbaring selama 1 jam pada siang hari atau cukup boleh, terus tidur cukup minimal 9-10 jam, tidur terlentang pada saat hamil muda, tidur miring pada kehamilan lanjut, terus memakai kutang yang dapat menyangga payudara. Terus posisi hubungan seks perlu diatur agar tidak menekan perut si ibu. Terus dapat beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit. Terus kehamilan 1-3 bulan itu makan dalam porsi sering kecil tapi sering agar tidak terjadi keluhan mual muntah, makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti pedas atau asam, makan makanan yang segar, banyak minum air putih ya. Terus untuk kehamilan 4-6 bulan itu makan ditambah kira-kira 1 piring sehari, makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur. Terus dilakukan juga zat gizi lainnya seperti mineral dan vitamin. Terus ada tambahan gizi, kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir itu. Misalnya ada susu, ikan teri, kacang, dan sayur. Terus minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu seharinya. Terus usia kehamilan tua atau 7-9 bulan itu makan ditambah kira-kira 1 piring lagi dari yang trimester kedua tadi. Makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur. Diperlukan juga zat gizi lainnya seperti mineral dan vitamin. Zat kapur juga masih dibutuhkan, minum air putih juga tetap harus ditambah. Terus menjelaskan tentang kehamilan dan persalinan beresiko itu ada 4. Yang pertama, terlalu muda kurang dari 20 tahun, terlalu tua lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil anak lebih dari 3, terlalu dekat atau rapat kehamilan kurang dari 2 tahun. Jadi jaraknya kurang dari 2 tahun. Ada terlambat juga, terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Yang pertama, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang kedua, terlambat mendapatkan pertolongan medis. Terus tanda bahaya kehamilan. Saya akan menjelaskan tanda bahaya kehamilan. Untuk tanda bahaya kehamilan yang pertama ada perdarahan waktu hamil walaupun itu hanya sedikit, bengkak di kaki, tangan, wajah, sakit kepala, kejang, demam, panas, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan tidak mau naik pada trimester kedua sampai trimester ketiga, bayi di kandungan gerakannya itu berkurang dan atau tidak bergerak sama sekali, dianjurkan untuk segera ke tenaga kesehatan terdekat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum. Jika belum, saya lanjutkan ya. Iya. Untuk selanjutnya, untuk kondisi emosional ibu hamil itu 1, ibu hamil mudah tersinggung, mudah sensitif, mudah uring-uringan, mudah manja, tidak semangat, perasaannya itu mudah lelah. Jadi hatinya sering bolak-balik, kacau gitu emosionalnya, mencemaskan kondisi fisiknya, khawatir perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bayinya cacat atau meninggal. Terus merasa belum siap menjadi orang tua, ingin diperhatikan, begitu ya. Terus saya akan menjelaskan tentang 4P4K. Untuk P4K itu merupakan kepanjangan dari program perencanaan persalinan dan pencegahan komunikasi yang merupakan kegiatan yang difasilitasi bidan di desa dalam rangka dari suami, keluarga, masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Terus untuk persalinan, proses di mana terjadi persalinan itu merupakan proses di mana terjadinya dilatasi serviks hingga lahirnya bayi dan plasenta itu lahir.
Terus untuk perawatan pasca persalinan itu apa aja? Perawatan pasca persalinan yang pertama ada perawatan payudara, perawatan personal hygiene atau perawatan vagina, terus perawatan nyeri perineum itu, terus perawatan gizi. Terus saya akan menjelaskan tentang apa itu IMD dan manfaat pemberian ASI. Untuk IMD atau inisiasi menyusui dini adalah proses menyusu setelah bayi dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibu. Manfaat pemberian ASI ini adalah menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Terus saya akan menjelaskan tentang IMS dan HIV atau AIDS. Untuk IMS atau infeksi menular seksual itu berbagai infeksi yang dapat menularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual, semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur atau mulut, baik berlawanan jenis maupun sesama jenis. Terus untuk HIV sendiri itu merupakan virus penyebab AIDS. Virus ini menyerang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita. Terus saya akan menjelaskan tentang kanker dan deteksi dini. Untuk kanker sendiri itu merupakan penyakit tidak menular yang ditandai adanya sel atau jaringan abnormal ganas yang tumbuh cepat dan tidak terkendali pada tubuh penderita. Deteksi dini pemeriksaan awal atau screening kanker merupakan cara mengenali gejala penyakit kanker. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala. Terus kehidupan seksual suami istri ya, itu merupakan suatu hubungan yang dibina oleh suami istri di mana masing-masing pihak dapat memperlihatkan kasih sayangnya dan cintanya lewat tindakan pribadi. Terus itu tadi konseling yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum. Baik, jika belum, sekian konseling yang bisa saya sampaikan sebagai bahan evaluasi. Mbaknya sudah paham. Saya ingin bertanya, untuk persiapan pernikahan itu tadi ada apa aja? Ada persiapan dari fisik, lalu persiapan dari gizi, setelah itu ada screening dari tetanus tadi ya Mbak ya, lalu ada menjaga kebersihan organ. Baik, saya rasa mbaknya sudah sangat paham. Itu tadi penjelasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kalau ada apa-apa mbaknya tidak mengasih. Begitu ya Mbak ya. Terima kasih. Telah dilakukan tindakan KIE kesehatan reproduksi dan persiapan calon pengantin pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 pukul 9.00 pada Nonaka umur 23 tahun alamat Ungaran. Dengan hasil klien sudah mengerti dan mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan persiapan calon pengantin dan mau menerapkannya. Tertanda Bidan Arina.